Bismillah, hai selamat datang di AP.id. Dan kali ini adalah video pertama saya. Dan perkenalkan, ini adalah channel yang nantinya akan bahas mengenai gadget dan perkembangannya. Dan mungkin spesifiknya adalah Apple device. Teman-teman semuanya, di sini saya akan coba berbagi sedikit pengalaman saja terkait penggunaan iPod Pro M2 yang sudah saya gunakan kurang lebih selama 1 tahun. Tetapi untuk pendahuluan mungkin saya akan jelaskan bahwa memang sebetulnya saya itu adalah pengguna Android yang sangat setia. Dari tahun 2013, saya menggunakan Android, dan Android pertama saya itu adalah Samsung Galaxy Mini. Mungkin teman-teman juga pernah pakai, dan kita juga mungkin bahkan pernah satu grup. Teman-teman kalau ingat, dulu ada grup Facebook yang namanya Official Galaxy Mini. Ya, dulu kita pernah otak-atik, dan khususnya saya dulu sering sekali menggonta-ganti custom ROM Android sampai boot loop. Yang paling terkenal waktu itu adalah CyanogenMod buatan Mastah Om Januar Hari, yang sekarang grupnya itu berubah menjadi alumni Official Galaxy Mini gitu ya. Oke, anyway, sebetulnya semenjak Android semakin marak, malah sebetulnya saya akhirnya mau mencoba gadget yang dari dulu saya penasaran dan bahkan mungkin sempat saya benci juga dulu. Yaitu tidak salah tidak bukan adalah iPhone. Dulu saya sangat benci iPhone. Kenapa? Karena iPhone itu sangat susah sekali di kustomisasi. Dengan bentuknya ya segi kotak seperti itu, dengan ikon-ikonnya yang kaku dan tidak bisa dikustomisasi, itu membuat saya agak sedikit membenci. Waktu itu saya bilang ini handphone yang sombong banget, gak bisa diapa-apain gitu. Padahal mah gak ada duitnya gitu untuk beli gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai iPod Pro M2 ini gitu ya. Bagaimana sih pengalamannya kalau misalkan kita sudah gunakan, kalau misalkan khususnya saya nih yang pengguna lebih dari 1 tahun mungkin untuk penggunaan iPad Pro M2 ini. Sekarang kita lihat di GSM Arena. Sebetulnya di GSM Arena itu yang punya saya yang versi 11 inch itu ya kurang lebih kalian bisa lihat lah untuk di GSM Arena itu mungkin sebagian tech reviewer juga udah banyak membahas ini, dan kurang lebih yang punya saya 11 inch 120GB untuk internal memory, dan RAM-nya yang untuk 128GB adalah 8GB. Sebetulnya juga ya teman-teman semuanya ya jangan begitu pedulilah dengan RAM yang ada di Apple device, karena agak jarang ngaruh juga dengan performa. Maksudnya begini, agak ngaruh dengan performa itu maksudnya adalah mungkin saja ya karena software atau operating systemnya dan hardware-nya yang sama-sama dibuat dan dirancang oleh Apple sendiri, itu yang membuat lebih efektif kinerjanya gitu ya. Meskipun kalau kita bermain multitasking dan menggunakan MacBook itu sebetulnya butuh banget sih yang namanya RAM gitu. Tapi sebagian besar Apple device dengan RAM yang kecil setara dengan dengan RAM yang besar pada Android, seperti itulah mungkin kurang lebih ya. Sebetulnya saya juga adalah pengguna dari mulai iPad Pro generasi pertama. Saya pernah beli iPad Pro generasi pertama yang 9,7 inch. Selanjutnya saya juga pernah punya yang namanya iPod Pro yang generasi selanjutnya yang 10,5 inch. Kemudian iPad Pro yang A12Z saya skip waktu itu. Kemudian ada yang M1 yang 11 inch, saya juga bukan hampir punya ya, bahkan saya sudah waktu itu kurang lebih hampir 1 tahunan gitu ya. Kemudian akhirnya saya jual, saya pakai iPad mini 6, kemudian saya jual lagi karena ya bagi saya terlalu kecil, dan akhirnya saya pakai yang iPad Pro M2 ini. Oke, sebetulnya saya buat video ini tuh alasannya ada satu sebetulnya yang agak sedikit mengganjal. Pertama itu adalah kenapa sih para tech reviewer itu agak jarang banget bahas iPad Pro M2 ini gitu. Tapi kalau saya lihat dan kalau saya cermati, ternyata memang iPod Pro M2 ini agak sedikit kurang inovasi sih gitu dibandingkan dengan iPad Pro M1 gitu. Kenapa? Karena ya paling perbedaannya hanya pencil holder dan chipsetnya yang sudah M2 gitu. Nah, tapi apakah artinya kita gak usah beli? Tunggu dulu, coba kita decide dulu. Kalau dilihat dari video ini dibuat, harga iPod Pro M2 di iBox itu harganya sekarang sudah kurang lebih 14 jutaan. Kalau misalkan kita bandingkan dengan yang dulu waktu kita ini launching kurang lebih ya 16 jutaan atau 15 juta ya, 16 juta ya, 16 jutaan. Sekarang mungkin sudah lebih turun gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di marketplace, bahkan seperti Shopee atau Tokopedia, kita lihat harganya malah sudah di angka 12 jutaan untuk yang Pro M2
Dan yang M1 itu selisihnya ya mungkin 1-2 jutaan lah. Jadi saran saya sih kalau misalkan kalian mau beli yang WiFi only kayak saya ini, lebih baik ya di Shopee atau marketplace yang kalian suka aja gitu, karena nggak ada banyak ngaruhnya juga gitu kan, dan email juga nggak akan pernah terblokir karena bukan seluler versi seluler gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian yang mau beli versi seluler, lebih baik sih belinya di iBox saja gitu. Video kali ini sebetulnya saya gak bahas banyak aspek lah, karena tech reviewer kan sebagian sudah bahas speknya dan gak ada perubahan lah dari M1 itu kan. Tapi kalau misalkan kalian pengguna iPad Pro, kembali ke yang tadi dulu ya. Kalau misalkan kalian pengguna iPad Pro yang 10,5 mungkin masih ada, atau yang A12Z, saran saya lebih baik pindah aja ke M2. Tapi kalau misalkan kalian yang dari M1, tahan dulu deh ke M2, karena ya gak akan begitu kerasa perbedaannya gitu. Oke, sekarang bagaimana sih kesan pesannya saya dalam menggunakan iPad ini selama kurang lebih 1 tahun? Oke, yang pertama, jujur jangan ekspektasi tinggi. Kenapa? Karena memang belum sih kalau dianggap bisa gantiin laptop. Contoh yang paling sederhana itu adalah ketika kita pakai aplikasi Office aja. Karena ini versinya yang masih mobile yang dibawa ke iPad ini ya. Jadi ya kelengkapan dari add-onnya ya masih terbatas sekali gitu. Dan atau bahkan juga kalau misalkan kalian pakai Pages. Kalau misalkan di MacBook kan ada Pages tuh. Pages di iPad juga sama minimalisnya gitu. Dan bagi saya yang suka riset, saya yang pekerjaan sehari-harinya adalah melakukan riset dan penelitian, itu saya agak terganggu dengan tidak hadirnya add-on seperti Zotero. Karena Reference Manager Zotero itu adalah Reference Manager yang selalu saya pakai sehari-hari gitu. Sebetulnya sih ada yang namanya Mendeley Site, Reference Manager Mendeley Site, tapi sangat sekali terbatas penggunaannya, dan itu adalah software yang untuk sekarang saya lebih menyarankan pakai Zotero. Tapi kalau misalkan kalian hanya pakai ngetik biasa gitu, kerjaan ya kalau misalkan tanpa reference manager yang mungkin yang intensif, itu malah overpower banget. Itu malah overkill banget. Karena apa? Bayangin chipset M2 itu hanya dipakai untuk ngetik gitu. Jadi kayaknya sih untuk kalian yang sebelumnya belum punya laptop dan kalian ingin membeli iPad hanya karena ingin menggantikan laptop, kayaknya belum bisa. Oke? Yang kedua, harganya relatif mahal. Sebetulnya masalah harga sih relatif ya, tergantung orang. Kalau misalkan kata si A belum tentu mahal, kata si B itu mahal banget gitu. Tapi kalau bagi saya, harga ini sudah lumayan mahal ya, karena waktu ini memang saya belinya di iBox dan harganya kurang lebih 15 jutaan. Itu untuk iPad-nya aja. Ditambah, kalau kita ingin lebih produktif lagi, tentu kita harus punya keyboard. Dan Magic Keyboard yang dibawa oleh Apple, harganya itu memang gak main-main ya. Harganya emang mahal, yaitu waktu itu kurang lebih 4,5 jutaan. Sekarang ya around di antara 3-4 juta juga ada sih sebetulnya gitu. Kemudian Apple Pencil-nya aja, kalau misalnya kita beli juga yang dari Apple-nya itu harganya 1,7 juta yang Apple Pencil Gen 2. Jadi kalau ditotalin bisa kurang lebih 21 jutaan. Ini hanya untuk iPad Pro M2 lengkap dengan keyboard dan pensilnya. Jadi bayangin deh, kalau misalkan kita 21 juta, kalau kita mau rakit PC, itu PC-nya udah powerful banget. Yang ketiga, trackpad-nya sempit sih kalau bagi saya. Jadi jika kamu pakai Magic Keyboard yang kamu beli dari Apple-nya itu sendiri, kamu akan suka dengan gesturnya, tetapi kamu tidak akan suka dengan luasnya. Karena memang ya iPad kan hanya 11 inci dan trackpad-nya juga sempit gitu. Meskipun sekali lagi ya, gesturnya itu sama enaknya dengan kita menggunakan MacBook sehari-hari. Dan saya kira tidak ada gestur penggunaan trackpad ternyaman, terenak selama ini, sampai saat ini untuk laptop, kecuali dari MacBook ataupun dari iPad, yang hanya saja iPad itu lebih sempit. Yang keempat, tidak semua aplikasi di MacBook atau di laptop itu ada di iPad. Nah ini juga kalian harus perhatikan bahwa ketika kita menggunakan aplikasi khusus nih di PC atau di laptop yang memang kerjaan kita di sana, tetapi ternyata sebagian ternyata di iPad kalian ternyata nggak ada, karena memang di iPad terbatas. Jadi tidak semuanya ada aplikasi di laptop itu ada di iPad, dan itu harus menjadi pertimbangan besar sebelum kalian mengambil iPad Pro M2 ini gitu. Kecuali kalau misalkan
kalian sudah yakin bahwa iPad Pro M2 ini dengan segala aplikasi yang ada di dalamnya itu sudah memenuhi kebutuhan kita, ya silahkan ambil gitu ya iPad Pro M2 itu. Tetapi sebetulnya itu kan tadi 4 kekurangan-kekurangan yang saya rasakan selama penggunaan sehari-hari. Nah, sebetulnya banyak kelebihannya juga. Di sini saya hanya rangkum 4 aja ya kelebihannya supaya seimbang gitu. Tetapi ini real sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Yang pertama adalah kalau kita lihat desain ini memang keren banget sih. Desain iPad Pro M2 ini kita lihat ini dengan iPad-nya yang tampak melayang gitu ya, floating, dan kita bisa bilang ini desainnya kekinian banget gitu. Kalau kalian mengedepankan fleksibilitas dan estetika, ya asli sih, jawabannya sih memang kalian harus beli iPad Pro M2 sih, karena ini keren banget. Yang kedua, performanya juara banget ya. Seperti yang saya bilang bahwa jika hanya sekedar performa, udah deh nggak ada yang ngalahin. Karena ini kayaknya tablet tercepat yang ada di bumi saat ini gitu. Karena luar biasa chipset M2 ini dengan skor Antutu yang di antara 1,1 juta sampai 1,3 jutaan kurang lebih. Dan skor Antutu itu sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan kita, contohnya penggunaan saya itu yang menggunakan aplikasi Human Atlas Anatomy, itu lancar, halus, sangat cepat, dan tidak ada kendala sama sekali gitu. Bahkan editing video 4K juga itu sangat lancar banget. Dan saya kira kalian tidak akan pernah menemui kendala apapun dengan performa, terutama editing video dan foto. Kemudian ringkas dan simple. iPad ini kalau dari fleksibilitas emang nggak ada lawannya sih. Karena kita bayangin bodinya yang ramping seperti ini, kemudian 11 inch dengan iPad Pro dengan Magic Keyboard-nya. Memang sih kalau kita gabung dengan Magic Keyboard-nya agak berat sih ya. Tetapi kalau untuk fleksibilitas tetap gak ada duanya, dan ini juaranya memang. Yang terakhir adalah Apple Pencil-nya. Apple Pencil-nya adalah Apple Pencil yang sangat nyaman banget. Gak ada latency. Ada sih, tapi gak kelihatan. Ya, jadi latensinya itu sangat, gak kelihatan sama sekali deh, dan kalian juga gak akan ngerasain gitu. Dan sekarang untuk edit video itu ada yang namanya Final Cut Pro, dan kalian bisa menggunakan Apple Pencil kalian untuk membuat tambahan dari efek ya. Kemudian kalau saya pakai LumaFusion, dan kalian bisa dengan mudah untuk ya scrolling menggunakan Apple Pencil. Kesimpulannya, baik, tadi kan saya udah jelasin ya bahwa tadi ada beberapa kekurangan dan kelebihan yang tadi sudah saya jelaskan di penjelasan tadi. Sepengalaman saya kurang lebih selama 1 tahun. Sekarang kalian tipe orang yang kayak gimana? Kalau misalnya kalian tipe orang yang fokusnya di office, kemudian kalian ingin menggantikan laptop kalian dengan iPad ini, kayaknya kurang pas. Tapi kalau misalkan kalian adalah desainer yang membutuhkan editing, atau kalian adalah fotografer, videografer yang membutuhkan editing foto dan video, bahkan 4K yang sangat powerful, ini sih jawabannya gitu. Jadi kalau misalnya kalian tipe-tipe orang kayak gitu, pertimbangan untuk beli ini. Tapi kalau misalnya kalian bukan tipe orang kayak gitu, mungkin lebih baik beli laptop aja. Sekian dari saya. Thanks for watching this video until the end. Goodbye.